like roses and clover, and tell him that his lonesome nights are. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like a eye chapstick on my lip and I'm looking at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people dimanapun kalian berada, terutama kalian para generasi muda milenial. Saat ini kita sedang menghadapi bencana nasional, terjangkitnya virus corona COVID-19. Kondisi saat ini sudah sangat serius karena mereka yang terjangkit virus ini sudah ada di 32 provinsi. Dan tahukah kalian bahwa korban terbanyak dari corona adalah mereka yang berusia 20-40 tahun. Data terakhir tanggal 31 Maret 2020, jumlah korban di seluruh Indonesia mencapai 1.528, 136 meninggal, dan 81 orang sembuh. Walaupun banyak korban meninggal di seluruh dunia adalah mereka yang berusia lanjut, bukan berarti corona aman untuk kalian yang berusia muda. Jakarta sebagai pusat pemerintahan adalah tempat paling beresiko tinggi karena faktor mobilitas penduduknya yang terdiri dari penduduk ber-KTP Jakarta dan para pendatang dari luar daerah yang mencari nafkah di Jakarta. Penduduk Jakarta yang sering bepergian ke luar negeri maupun dari luar daerah adalah mereka yang sangat berpotensi menjadi sasaran terpaparnya virus ini dan menjadi sarana penularan virus kemana-mana. Karena itu, tetaplah tinggal di rumah, lindungi diri dan keluarga kalian dari corona yang tidak akan memilih korbannya. Lalu bagaimanakah pandangan milenial terhadap kondisi saat ini? Berikut ini, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini? Penanganannya sudah cukup dengan tindakan preventif masih dirasa kurang memadai karena tidak adanya pengecekan secara mulai dari kelengkapan hand sanitizer, masker surgikal, dan baju APD. Kondisi terkait penanganannya yang mana dalam satu ruangan belum diketahui mana sakit darurat. Menurut pandangan saya, Jakarta itu adalah kota terparah di Indonesia yang sudah mempunyai penyebaran paling banyak dengan jumlah kasus 603 kasus hanya di Jakarta sendiri. Itu aja yang tercatat dari seluruh kasus di Indonesia, yaitu 1048 kasus dari data yang tercatat. Itu baru data yang tercatat saja, belum yang sesungguhnya, karena yang lagi dites sekarang juga masih pada nunggu hasilnya. Kenapa saya bilang terparah juga? Karena yang paling banyak meninggal juga di Jakarta dengan jumlah 62 orang dari 87 orang yang meninggal di Indonesia. Kabar baiknya juga datang dari Jakarta, yaitu mempunyai pasien terbanyak yang sembuh dengan jumlah 43 orang dari 46 orang yang sembuh di Indonesia. Sekian, terima kasih. Apa saja yang sudah saya lakukan untuk mencegah virus COVID-19 ini? Tentunya yang pertama adalah saya mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurangi kegiatan yang berada di luar rumah yang sifatnya tidak terlalu penting. Dan yang kedua adalah mencuci tangan saya dengan benar. Dan yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh saya dengan meminum vitamin atau menjaga pola makan saya. Dan yang jaga kebersihan yang ada di sekitar lingkungan saya. Sekian, terima kasih. Keadaan sekitar saat ini, melihat adanya satu orang positif corona, tentu kondisi ini menyebabkan kekhawatiran pada masyarakat sekitar. Mereka shock karena kasus ini sudah ada di lingkungannya. Adanya wabah virus corona ini membuat dampak negatif pada masyarakat, seperti mengganggunya aktivitas keseharian. Contoh, yang sebelumnya selalu aktif datang untuk memakmurkan masjid, tempat ibadah, sementara waktu ini harus absen
karena virus corona. Aktivitas berjamaah pun harus di stop karena khawatir adanya perkumpulan akan membawa semakin dekat. Selain itu, masyarakat pun dikhawatirkan akan ketersediaan alat dan bahan yang dapat mereka gunakan untuk menangkal virus corona karena susah didapat. Walaupun ada, ya harganya pun sangat mahal. Tidak hanya membawa dampak negatif, wabah virus ini pun membawa dampak positif, seperti kesadaran diri manusia untuk menjaga kesehatannya. Dengan adanya virus ini, masyarakat akan lebih sadar akan kesehatan mereka. Banyak di antara mereka saat ini menerapkan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara rutin dan makan makanan yang bergizi. Sampai kapan kasus corona ini menyerang Jakarta? Nggak ada yang tahu pasti kapan hal ini akan berakhir. Tapi pada dasarnya pun semua penyakit yang disebabkan oleh virus itu dapat disembuhkan dengan sendirinya apabila kita mempunyai sistem imun yang baik. Dan kita sebagai manusia pun juga sudah diciptakan oleh Tuhan sedemikian hebatnya. Makanya nih, di dalam tubuh kita juga punya sistem. Sistem ini bisa merekod suatu parasit yang membahayakan tubuh kita apabila kita sudah terpapar sebelumnya. Seperti misalkan ada seseorang yang punya imunitas yang baik dan tubuhnya itu sehat. Itu bukan berarti dia nggak bisa terpapar si virus corona ini. Dia tetap bisa terpapar si virus corona ini, cuma si virus corona ini akan kalah karena dia punya sistem imunitas yang baik. Dan apabila seseorang ini udah benar-benar pulih dari si virus corona ini, maka tubuhnya itu akan kebal kalau misalkan dia terinfeksi lagi. Mungkin pada saat inilah dimana semua orang di Jakarta sudah kebal dengan si virus corona ini. Si virus corona ini akan mati dengan sendirinya karena nggak punya inang lagi untuk dia bertahan hidup. Dan social distancing pun juga membantu untuk memperlambat ataupun memutuskan penyebaran rantai virus corona ini. Saya akan menjawab, menurutmu bagaimana inisiatif penduduk DKI dan sekitarnya dalam membantu mencegah terjadinya virus COVID-19 ini, yaitu dengan tetap menjaga seperti kesehatan, selalu mencuci tangan, dan juga selalu menerapkan etika seperti bersin batu untuk tetap menutup mulut dengan telapak tangan agar lingkungan kita tidak terhindar, dan juga tetap menjaga jarak dengan orang banyak masyarakat itu sendiri. Untuk Presiden Jokowi sendiri telah menetapkan langkah-langkah agar mencegah terjadinya virus COVID-19 ini, yaitu dengan meliburkan anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMK, SMA, bahkan perguruan tinggi lainnya dengan menggunakan metode pembelajaran online. Dan juga menyuruh para pekerja agar bekerja di rumah atau yang disebut dengan work from home. Lalu menyuruh masyarakat untuk beribadah di rumah dan juga menutup tempat-tempat wisata lainnya. Dukungan pemerintah juga dapat ditunjukkan dengan selalu melibatkan para pemangku kebijakan tenaga kesehatan medis. Dukungan masyarakat akan memberikan motivasi dan energi positif kepada para tenaga medis kesehatan. Dan sekian, terima kasih.